Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta beserta segenap karyawan, dan yang saya banggakan murid-murid MAN 8 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan kegiatan penyambutan siswa-siswi kelas 10 di MAN 8 Jakarta ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semakin seringnya bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu pengajar yang saya hormati dan murid-murid yang saya banggakan, pada tahun ajar kali ini sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru sebelumnya. Pada tahun ajaran sebelumnya, kita bisa bertemu dengan tatap muka langsung antara Bapak Ibu guru, orang tua, dan para siswa. Namun kali ini kita hanya bisa tatap maya, yaitu bertemu secara virtual melalui video conference. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan semua di masa pandemi COVID-19. Kita semua mungkin sudah bosan dengan kondisi ini. Bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Sudah banyak rekan kita maupun petugas kesehatan yang merenggut nyawa karena virus corona. Mari kita bayar kepergian mereka dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya, agar kepergian mereka tidak sia-sia belaka. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini
selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan. Jangan segan dan jangan takut, sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dalam suasana pandemi. Pandemi COVID-19 mengentak kesadaran kita karena secara radikal mengubah sikap dan perilaku, menghindari bertemu saudara dan sahabat justru menjadi ungkapan cinta karena itulah cara terbaik mencegah penularan. Tidak pergi ke kantor dan sekolah maupun tidak ke tempat ibadah seperti ke gereja atau masjid adalah bentuk keadaban publik karena merupakan cara efektif mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala. Dengan keadaan yang seperti saat ini, sosok seorang gurulah yang sangat diperlukan. Bukan hanya guru atau dosen sekolah saja, namun juga setiap orang yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi guru yang mampu membimbing dan mengajarkan. Untuk para anak-anak murid, kalian sebagai seorang pelajar yang tangguh, kalian harus tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Bukan tanpa alasan. Jika kalian berhenti untuk belajar, maka diri kalian akan semakin tertinggal dengan orang-orang yang belajar. Pada akhirnya nanti, kalian sebagai pelajar bisa saja menyesali sikap malas kalian di hari ini. Bukan hanya kalian, begitupun saya, serta seluruh bapak ibu pengajar harus masih tetap semangat mengajar serta belajar untuk menambah wawasannya. Karena pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah untuk membuat cerdas generasi penerus bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang berbudaya, sehingga tantangan sebesar apapun harus bisa diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama. Semua orang harus menjadi guru yang bisa mendidik anak-anak penerus bangsa. Walau kondisi pembelajaran kita pada saat ini masih terbatas, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa maupun dengan Bapak Ibu guru dan seluruh MAN 8 Jakarta meskipun secara virtual. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Dan yang terakhir, marilah kita selalu berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita patuhi protokol kesehatan untuk mencegah kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga suasana hati agar tetap bahagia. Belajar dengan menyenangkan, mengisi waktu untuk hal-hal yang positif dan produktif, serta berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.